Selamat datang di Postcode. Kali ini kita kedatangan Mario dan The Lord, The King of Muscle, The Legend. Thank you. Bukan. Sabar. Bukan Anda. Bukan. Bukan Anda, Mas. The Lord and Savior of the muscle, of the quads, the tricep, the bicep, Mas Adera. Halo. Nggak usah. Ya kan saya guest, masa nggak boleh? Gimana Yaudah ya? sekali-sekali nggak apa-apa. Kita tuh sebenarnya udah niat banget ngundang Mas Ade tuh dari tahun lalu sebenarnya. Pas Postcode mulai, kita langsung kayak kita kayak harus ngundang Mas Adera deh gitu. Soalnya kita ini di sini semua suka olahraga. Biasanya suka olahraga. Dia bodybuilding. Parah Bodybuilding. 100%. Yes. Terus suka lari juga dia. Lihat tuh. Wait. Dia tetenya bisa gerak-gerak, Mas. Nih. Ini namanya muscle activation. Iya betul. Mind muscle connection. Mind muscle connection. Terus kalau istri saya suka, kamu suka apa ya? Aku suka semuanya sih. Aku functional training gitu, pilates, lari, cycling, semua aku cobain. Yang betul. penting sehat nggak apa-apa kan, Mas Ade? Iya, ya kalau aku juga mirip-mirip lah. Dulu sempet nge-gym sama Mario, tapi habis itu kayak bosen gitu. Akhirnya aku pindah ke CrossFit sekarang. CrossFit. Saya boleh bertanya nggak? Boleh. Ini kan guestnya Mas Ade ya? Iya. Apa hubungannya sama saya? Kenapa saya diundang juga ke sini? Karena Mario ini brand ambassador of Selfit Bintaro. Gak ada hubungannya ini kita, gak ada hubungannya. Mungkin kita sama-sama berotot itu mungkin ya. Enggak. Iya, ini aja versi newbie. Enggak. Oh versi newbie, Iya. versi orang baru mulai. Baru bertanya. mulai. Dari Mas Ade 2011. udah senior. Iya. Oke. Nah, jadi kita di sini mengundang Mas Ade tuh untuk tanya jawab apa sih yang bisa kita lakukan kepada badan kita gitu, supaya nge-gym, supaya badan kita body goal seperti Mas Ade kan. Bener. Mas Ade dulu kan kita tahu Mas Ade itu pengennya badminton dulu, sempet main badminton pas kecil saya ya. bekas pemain badminton. Iya, itu umur berapa Mas? Saya menjadi pemain badminton dari umur kurang lebih sebenarnya dari 7 tahun sampai umur 14 tahun lah. Dari 7 tahun mas? Iya. Oh gitu, terus sampai 15 tahun lah. setelah itu berhenti total atau sampai sekarang masih main? Ya, setelah itu saya sempat pindah-pindah cabang. Saya jadi atlet volley, Oh, lalu ya? atletik, tolak peluru. Terus habis itu saya jadi atlet panco, baru jadi atlet binaraga. Atlet panco. Wow. Iya. Kalau atlet panco itu tangannya gede sebelah Mas. Iya, Ya, gimana mungkin tuh Mas bisa Ade? juga. Tapi karena waktu saya itu habis itu saya binaraga ya mungkin tangan saya jadi seimbang ya. Oh, oke. udah balance. Tapi memang tergantung juga, panco sekarang juga bisa kanan dan kiri kan. Jadi sebenarnya bisa. Waktu itu Mas Ade kanan aja? Atau kiri? Waktu itu kanan, saya kuat dua-duanya gitu. Bahkan sebenarnya saya lebih kuat kiri sebenarnya daripada kanan. Oh ya? Cuma pertandingannya waktu itu adanya tangan kanan. Oh, itu berarti wajib tangan kanan, nggak boleh switch ke tangan kiri. Kalau sekarang mungkin ada kategori tangan kirinya ada. Soalnya kan tangan kiri lawan tangan kiri. Iya. Oh iya, benar-benar. Iya. Nggak, lu kibulin aja. Oh, lihat tuh. Gitu jadi. Gitu nggak, orang nggak nyadar kalau capek. Iya. Oh, iya. Nah, iya. jadi atlet panco sampai tahun berapa ya? Tahun 91 abis itu baru jadi atlet binaraga. Belum lahir tuh saya Berarti Mas 91. dari 91 sampai sekarang jadi atlet binaraga. Iya, mengenal latihan Belum bebannya lahir. sih dari tahun 84 lah. Waktu saya jadi pemain bulu tangkis, tapi baru memutuskan untuk menjadi atlet binaraga itu tahun 87. Tapi baru tanding di tahun 90. Wow. Dulu tuh cara Mas Ade untuk mempelajari itu semua tuh gimana sih Mas? Apakah nanya-nanya? Kan kalau sekarang kan internet kan? Iya. Kalau sebenarnya mirip kayak dulu orang sakit karena kurang makan, hari ini sakit karena kebanyakan makan. Jadi sama juga dulu kita itu under informasi, hari ini kita overpopulasi informasi kan gitu. Jadi sebenarnya sama aja lah kayak gitu. Tapi memang tantangannya sama. Jadi sekarang ini kita mengalami kebingungan karena kebanyakan informasi. Kalau zaman dulu kita mengalami kebingungan karena kurang informasi gitu. Tapi ya saya pakai stick yang basic aja dulu, ada beberapa
buku-buku textbook yang paling umum tuh seperti misalnya Encyclopedia of Modern Bodybuilding itu di situ udah ada semua. Lalu juga dulu mungkin juga karena kita tidak terpapar dengan begitu banyak, karena pada dasarnya sebenarnya bodybuilding is not a rocket science ya. Cuma hari ini karena kita punya self importance yang tinggi, jadi kita bikin sesusah mungkin seolah-olah kayak mau punya badan bagus itu susah gitu. Padahal dulu saya di tahun 1995 dan 96 itu berarti kan udah 30 tahun yang lalu. Jadi membayangkan Indonesia 30 tahun yang lalu tuh punya apa sebenarnya? Iya itu dia Fitness makanya. center juga mungkin nggak banyak, Iya, nggak ada. Iya. Suplementasi juga nggak ada, nggak apa. Tapi saya udah juara dunia di tahun itu gitu. Nah jadi maksud saya artinya bikin badan bagus tuh nggak susah-susah banget gitu. Berarti yang dulu susah itu hanya lebih kepada kayak niatan dan motivasi. Betul. Dan hari ini kebanyakan orang kan hanya lebih apa ya, maksudnya karena informasinya banyak, terminologinya banyak gitu. Jadi kelihatannya aja kayaknya paham, Susah gitu tapi, ya. tapi kerja kerasnya kurang, ditambah lagi dengan hari ini juga kayak performance enhancing substances tuh makin banyak. Jadi alat bantu tuh makin banyak gitu. Kalau zaman dulu ibaratnya nggak ada yang bantuin kita, semuanya mesti kerja keras, mesti latihan, mesti daya ketat. Hari ini semuanya kan bisa serba bantu gitu. Tinggal suntik ini, pakai itu gitu. Kayak wanita aja misalnya hari ini sibuk mengoptimalkan kecantikannya dengan berbagai istilahnya treatment dari luar gitu. Kalau zaman dulu mungkin treatmentnya harus dari dalam gitu. Nah kebetulan karena saya old school ya, saya merasa menurut saya dari dulu saya nggak pakai apa-apa gitu. Jadi buat saya nggak menyenangkan, karena warisan pola hidup sehat kan harusnya kan kemandirian. Betul. Iya. Jadi ketika misalnya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya saya dikasih minum ini misalnya. Nah ketika saya minum ini, habis itu saya bilang ternyata saya bisa latihan 3 jam. Nah berarti besok kalau saya mau latihan, berarti nasib perasaan saya tergantung daripada si minuman ini kan. Iya. Lepas daripada minuman ini hanya air putih. Iya. Nah bayangkan kalau minuman ini ternyata bukan air putih, tapi seperti hari ini ibaratnya performance enhancing drugs dengan berbagai variannya. Nah menurut saya tidak menarik bagi saya gitu ya. Terlepas daripada sekarang semua orang jadi lebih mudah, lebih gampang. Kalau mau tahu teknologi itu semakin canggih, itu sebenarnya adalah lebih kepada ketika kita bisa ngelihat di Indonesia orang baru punya badan bagus dalam 5 tahun terakhir kan. Iya benar. Benar. Pesat banget ya. Iya. Pola Artinya hidup apa? sehatnya tuh baru-baru ini kan. Enggak, bukan pola hidup sehatnya. Pola hidup sehatnya sih mungkin kesadarannya iya gitu. Benar, Iya, Tapi, kesadarannya. tapi kalau istilahnya wanita tiba-tiba semua mukanya bisa cantik gitu. Oke. Karena dalam 5 tahun terakhir misalnya, sebagai contoh misalnya sekarang melakukan intervensi dengan operasi plastik misalnya pergi ke luar negeri gitu misalnya. Nah maksudnya kan artinya baru dalam 5 tahun terakhir ini kayak yang namanya paparan terhadap operasi plastik misalnya semakin banyak gitu. Nah di bodybuilding juga agak seperti itu kalau menurut saya ya sebagai ini gitu. Tapi terlepas daripada itu saya nggak bilang itu benar atau salah gitu. Saya cuma bilang dari sisi pandang saya cuma beranggapan adalah bahwa kalau seseorang mau belajar rajin karena dia kepengen mandiri akan kecerdasannya. Kalau seseorang ingin punya kegiatan usaha sendiri, mau ini apa kan karena kepengen mandiri dalam hal kesejahteraannya. Nah begitupun juga dalam hal saya kesehatan dan penampilan sangat menyenangkan kalau seandainya saya tidak tergantung apa-apa gitu. Jadi tergantungnya cuma dengan ibaratnya kalau bela diri itu tangan kosong gitu. Jadi ibaratnya ya udah saya bawa badan saya kemana aja. Nanti mau saya ditaruh di Indonesia mulai dari Sabang sampai di ujung Merauke, badan saya akan tetap sama selama saya ketemu pohon, ketemu danau, ketemu sungai, ketemu taman, ketemu kebun, itu aja, ketemu matahari, ketemu alam aja. Berarti Jadi, tidak ketergantungan lah ya dengan. yang pasti tidak ketergantungan sama apotik. Badan itu pondasi coy. Betul. Berarti dulu tuh kayak kreatin gitu. Sebenarnya kalau kreatin termasuk salah satu daripada mungkin jenis suplementasi yang paling banyak studinya dan mungkin termasuk salah satu yang paling tua. Yang paling tua ya mungkin whey protein lah ya. Whey protein ya. Tapi kreatin juga termasuk salah satunya. Zaman dulu di 30 atau 35 tahun yang lalu dulu ada kreatin pertama kali hadir itu ada ya mungkin cukup booming dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kayaknya studi tentang kreatin cukup ini termasuk salah satu yang menurut saya yang Oke ya. oke lah. Oke ya kreatin sama whey. Satu-satunya jenis
mungkin suplemen yang saya konsumsikan. Tapi itu pun juga kreatin saya konsumsinya setelah saya udah retired dari bodybuilding. Oh dulu nggak pakai kreatin? Waktu saya tanding saya nggak pakai. Dulu semuanya real food, Mas Ade? Ya sampai hari ini juga saya real food juga. Oh iya, Ya, sama whey paling, whey protein? saya kebetulan juga jarang pakai whey. Oh iya? Jarang. Tapi maksudnya bukan berarti saya bilang saya jarang pakai whey artinya saya nggak minum whey. Enggak. Maksudnya hari ini saya diundang ke postcode abis itu disediain whey protein ya saya minum dong, seneng kan. Ya Oh kan? iya. Misalnya saya kelar diajakin latihan bareng misalnya sama teman-teman, misalnya Iya. sama Isa di latihan di Cibubur abis itu Om Ade ini ada whey protein kita minum ya dengan senang hati. Saya juga disponsor sama suplementasi juga. Oh, I Cuma see. memang dari suplemen itu kan dia kan banyak variannya, tapi memang paparan yang paling banyak saya konsumsi biasa hanya kreatin sama Whey protein. essential amino acid. Oh amino acid. Iya, kalau whey protein kalau lagi kayak off season atau apa saya nikmatin oke lah. Iya. Tapi menurut saya kadang-kadang sering kalau kayak persiapan mau tanding, bukan tanding ya maksudnya perform. Kadang-kadang kalau saya konsumsi whey protein saya ngelihat agak sedikit water retention saya badannya. Oh gitu. Jadi menurut saya badannya kurang nggak sekeras kalau nggak pakai whey. Mas Ade aku penasaran deh. Misalnya dulu waktu Mas Ade lagi aktif jadi atlet gitu, asupan proteinnya kan Mas Ade bilang Saya sih sama aja sih dari dulu sampai Berapa sekarang. gram Kenapa sih? saya sama? Karena kan itu juga yang saya jaga dalam komposisi tubuh saya. Jadi dulu 30 tahun yang lalu saya juara dunia. Berat saya di sekitar 90-an dengan kadar lemak di bawah 10% kan, 5%. Nah, sekarang 30 tahun kemudian, saya sekarang udah mau 57 umur saya. Berat saya di sekitar 90-an, kadar lemak saya di bawah 10% juga. Nggak ada Masih di beda. bos Berat 100 lemak? 18. Gini nih. Tapi mas dulu saya sempet fat saya 6%. Ya bagus. Sempet tuh, tapi botak kurus Mas. ya. nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Sekarang juga kalau nggak pakai topik botak nih. Stres, gak ada stres kan jadi di Stres, ini. iya. Sebenarnya kadar lemak di satu sisi sebagai markernya, di sisi lain ya memang ototnya mesti banyak aja. Nah, jadi kadang-kadang orang kan turunin lemak sampai rendah, tapi ototnya banyak hilang juga. Iya, itu Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Bisa di maintain ototnya, lemaknya juga di ini. Makanya jadi kayak sebenarnya komposisi tubuh itu yang dijaga. Jadi bukannya turunin berat badan atau naikin berat badan. Nah kebanyakan Tapi kan sekarang menjaga komposisi Iya. tubuh. orang kan sekarang pengennya kayak pengen turun berat badan, yang penting timbangan gua kecil nih. Yang penting berat badannya Berat ya. badannya enteng gitu. Ya berat badan salah satu markernya, salah satu yang lainnya adalah body fat. Nah kalau body fat sebenarnya kalau kayak kita ngomongin performa dalam hal visual, mau kelihatan six pack dan sebagainya, memang di bawah 10% pasti nanti kelihatan. Oke. Kalau mau tanding ya mungkin ya di bawah 5%. Tapi kalau seandainya pria dalam arti sehari-hari untuk penampilan, untuk performance, untuk teman-teman kadang-kadang kan ikut, misalnya sekarang ikut berbagai performance activity lah, Yes. kayak misalnya mungkin kayak ada crossfit, ada High high rocks. rocks, ada mungkin lomba panco atau Yeah. powerlifting atau apapun lah ya. Mhm. Nah itu mungkin 10-15% tuh bagus banget tuh di sekitar segitu. Jadi kadar lemaknya nggak terlalu Tinggi rendah, ya, nggak terlalu tinggi. nggak terlalu rendah banget, tapi juga nggak terlalu tinggi gitu. I see. Kalau wanita idealnya ya mungkin 2 kali lipatnya daripada pria tadi. Jadi di Oh. kisaran mungkin di kisaran mungkin 20-25 tuh wanita bagus. Oh, Oke. berarti aku ideal. Berapa? 2-3. Berapa fat kamu? 14 coy. Masalah berapa kilo? Coy. Ya 37,6. Iya. Kamu berapa kilo misalnya? itu di in body ya. Iya, Body body ya. Skornya berapa? skornya 89. Oh ya oke lumayan. Aku 18, fat 18, muscle 45,6. Tapi itu juga 89 sama. 89 juga. Per 100, Sebenarnya udah bagus sih kalau teman-teman udah di angka 85 95 tuh menurut saya tuh udah berarti udah fit banget. Bahkan kalau boleh dibilang dari 208 juta penduduk Indonesia yang bisa skornya di 85-95 mungkin nggak ada 1%. Wah, berarti patut bangga. Kayaknya menurut saya mungkin Menurut ya saya oke juga, lah, menurut saya juga. 2% lah, mungkin 2% ada kali 2% lah. 2%. Mungkin oke lah kalau kita 2%. mau baik Wow. hati. Iya. Kalau kita mau baik hati kita kasih 5% juga. 5%? nggak apa-apa. Tapi kayak 2% sih. Stay di 2% 2% aja. sih. Iya karena 1% aja kan itu udah 1% dari 280 juta itu berapa? Waduh. 2,8 2,8 juta. 2,8 juta. Nggak ada
orang Indonesia 2,8 juta body fatnya di bawah 15% sih. Iya gak? Bener sih ya. Ya kan? Bro. Iya bener. Bener. Mau tahu nggak yang Saya udah tua. Berat saya kemarin kebetulan saya lagi agak bukan off season ya, tapi saya cuma bilang lebih kepada kayak saya kan biasa kan Nyantai. selalu nyantai. Berat saya kan biasa selalu di 87 kg dengan kadar lemak 5%. Itu selalu saya di situ. Oke. Bertahun-tahun di situ terus gitu. Nah, cuma kayak belakangan sekarang karena saya coba rubah dikit karena saya mau biar dapat good fats dan sebagainya. Jadi berat saya naikin ke di atas 90-an ya, mungkin paling 92, 93 lah sampai 95 gitu. Kalau 95 ntar kalau baru bangun tidur 93 gitu. Kalau malam misalkan 95. Nah itu saya otot saya kurang lebih 50-an, 51. Kadar lemak saya 8%. Nah, jadi makanya nilai in body saya makanya 105. bisa lebih dari 100 Mas? Iya ada nih. Enggak, saya percaya. Aku pikir cuma sampai 100 doang Di selama ini. InBody tuh emang ada tulisannya kalau lebih dari 100% itu berarti keren gitu kan. Wah, Tulisannya di InBody tuh. 105. Iya bagus. 105 per 100. Itu aja kan sebenarnya kalau kita punya cita-cita tinggi, menurut saya aja kan udah sibuk banget sekarang, latihannya juga nggak seperti kayak lagi muda ini apa. Cuma memang kelebihannya saya nggak pernah berhenti latihan kan dari muda. Jadi ibaratnya dari seumuran teman-teman dari dulu, istilahnya dari umur 14 tahun sampai hari ini, ibaratnya saya nggak pernah berhenti. Maaf ya Mas. 105 per 100 points. Iya, itu aja menurut saya maksudnya kan cuma maintain aja gitu. Jadi saya yakin itu aja skor maintain, lagi maintain. ya, skor maintain. Nah, jadi menurut saya maksudnya kita harus punya cita-cita yang tinggi. Dan saya yakin kalau misalnya contoh paling gampang, misalnya Mario bilang ke saya sama saya misalnya, Mas Ade yuk latihan terus rajin bareng gitu. Ini apa makannya diatur di ini apa untuk dapetin skor gini sih gampang banget menurut saya. Karena tadi kan udah 90 kan, tinggal 90 naikin dikit di beberapa tempat kan langsung naik. Lean analisisnya over semua. Over semua. Fatnya under semua. Aduh, itu goals semua makhluk hidup. Benar, Mas Seperti Ade. Mas Ade. Sebenarnya memang kita ada dua pendekatan medical check up kita lakukan dalam hal kita focusing on what's wrong in our body gitu. Jadi kalau kita mau ngecek sakitnya di mana gitu, tapi kita juga bisa focusing on what's right in our body dengan focusing dengan melakukan namanya health check up. Nah, jadi kadang-kadang menurut saya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi menyenangkan kalau seandainya ketika bahkan kita punya skor waktu kita tes aja, skor kita misalnya anggap aja 65. Kita kan nggak kecil hati, kita bilang oke 65, kalau sekolah itu 65 masih lulus ya. Bener kan, cek masih lah. lulus lah, nggak apa-apa lah. Saya mau 70, bener kan? Apa yang harus saya lakukan 70? Oh saya mesti apa misalnya? Prioritas protein, oh saya kontrol karbo, oh saya selektif terhadap lemak, oh saya mesti latihan beban, oh saya mesti fokus ke weak point saya misalnya kan, the largest portion di badan kita mungkin legs kadang-kadang sama back jarang dilatih karena hobinya chest sama arms kan biasa gitu kan. Nah, padahal kan sebenarnya kan di sana banyak. Nah jadi itu memberikan semangat kepada kita untuk jadi akhirnya jadi oh ya saya semangat. Tapi kan kalau seandainya misalnya kadang-kadang kalau kita lihat sakitnya apa, kadang-kadang kesalahan kita ketika kita melihat tekanan darah kita tinggi, gula darah kita tinggi, kita kadang-kadang bukan berfokus kepada akar permasalahan. Kita bilang kenapa ya kok bisa gula darah saya tinggi, kenapa ya tekanan darah saya tinggi, kenapa ya kolesterol saya tinggi, saya harus merubah perilaku saya. Kadang-kadang nggak gitu, yang ada kita lompat ke dalam satu konklusi untuk kita bilang obat apa yang bisa saya pakai untuk menekan permasalahan itu. Nah kebalikannya di dalam pendekatan health check up bagusnya adalah siapapun juga masa bodoh mau kadar lemaknya masih 30% atau berapa, ketika dia ngelihat angkanya, oh angka saya masih 61 gitu misalnya, oh berarti ada room bagi saya untuk saya bisa improve. Makanya ada istilah orang bilang what is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Setiap orang selalu punya kesempatan untuk bisa improve lebih baik dari sebelumnya. Nah jadi ini sesuatu yang menguatkan hati. Makanya kenapa saya appreciate sama health check up sama si InBody Indonesia. Ya semua fitness di Indonesia harus punya lah kayak gitu-gitu. Iya, benar buat ngecek. Daripada mau merek apa nggak masalah, tapi intinya assessment itu bisa kita pakai sebagai semangat. Nah termasuk kayak saya sebagai lansia Manula Pratama, ya saya juga punya semangat kan. Artinya saya bilang oh iya ya ternyata
I'm doing the right thing gitu. Karena apa? Karena problem sama orang tua di usia saya hampir rata-rata kan, kalau teman-teman tahu katanya, kalau kita sedentary living ya, nggak kayak anak-anak sekarang yang senang olahraga ya, tapi anggap aja kayak angkatan saya zaman dulu, atau saya ketemu sama teman-teman saya yang mungkin satu angkatan kan, kita reunian atau apa. Nah sejak umur 40 tahun, kalau bayangin dari muda kita nggak olahraga atau sedentary living ya namanya, jadi santai. Nah itu per tahunnya terjadi penurunan 1-3% massa otot. Itu berarti setara dengan penurunan 1-3% fungsi, jalan, naik turun tangga, lari atau apa, itu terjadi penurunan 1-3%. Terjadi penurunan 3-5% kekuatan, strength and power, apakah eksplosif kekuatannya maupun juga si strength-nya. Dan yang satunya lagi yaitu ada 8-10% speed and explosiveness. Nah jadi kalau cuma hilangnya cuma dari 40 ke 41, 41 ke 42 mungkin gak signifikan. Tapi begitu dari 40 ke 50 langsung dalam 1 dekade terjadi penurunannya kan signifikan. Kekuatan turun 30%. Yang tadinya bisa bawa barang sendiri gak bisa. Yang tadinya jalan bisa berapa jauh gak bisa. Nah itu yang saya lihat, makanya kenapa akhirnya terjadi yang namanya osteosarcopenia obesity kalau istilah orang bilang. Jadi permasalahan orang tua, nih contoh saya tanya sama Debbie, orang tua semakin tua tulangnya makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Betul, lemah karena tua bisa, karena menopause bisa, karena kurang paparan sinar matahari, kurang paparan mineral, vitamin, kurang paparan polutan, kurang paparan protein misalnya. Atau kolagen itu bisa gitu. Tapi kalau dibuat satu investigasi, penyebabnya daripada lemahnya tulang orang tua itu disebabkan karena hilangnya massa otot. Makanya jadi permasalahan tulang itu namanya osteo. Permasalahan tulang di awal itu namanya osteopenia. Nah disebabkan karena ternyata adalah sarkopenia. Nah sarkopenia itu adalah hilangnya massa otot kita. Nah jadi sarkopenia menyebabkan osteopenia. Nah jadi ketika ototnya lemah orang tua kita, apalagi udah seumuran saya, makanya tulangnya lemah. Nah begitu tulangnya lemah, geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Makanya osteosarcopenia obesity. Nah itu adalah 3 permasalahan daripada permasalahan kesakitan di Indonesia. Karena ketika obesitasnya besar, tinggi gitu ya. Nah pada saat itulah obesitas difitnah sebagai representasi daripada berbagai penyakit yang disebut yang namanya metabolic syndrome, yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, yang menjadi klaim daripada BPJS Kesehatan di Indonesia. Jadi negara mengeluarkan biaya yang begitu besar. Penyakit yang paling populer adalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Makanya jantung, stroke, diabetes tipe 2, lalu juga berbagai kesakitan-kesakitan yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Nah penyebabnya apa? Yang difitnah obesitas. Padahal kalau kita lihat root cause of the problemnya is under muscle. Nah jadi makanya kenapa yang saya katakan, nah kesalahpahamannya kita adalah asosiasi kita terhadap otot itu yang melemahkan hati. Jadi orang suka bilang, oh enggak saya gak mau berotot gitu. Kan gak ada orang misalnya kalau ditanya, oh saya gak mau otak saya cerdas gitu, atau otak saya tajam saya gak mau. Kan gak ada gitu. Tapi ketika berotot kita gak mau. Padahal otak dan otot memiliki prinsip yang sama. Kalau tidak diasah maka akan tumpul. Kalau tidak digunakan maka akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Otak dan otot hidup dari makanan yang sama, yaitu adalah signal atau stimulasi. Dan 95% signal comes from movement. Dan each movement is not created equal. Setiap gerakan tidak diciptakan sama. Makanya resistance is the ultimate movement. Nah makanya kenapa maksud saya kalau teman-teman tanya olahraga apa, pasti jawabannya kardio kan. Jalan kaki, lari, berenang, sepeda apa segala itu kan semuanya kardio. Bagus gak? Bagus, karena dari namanya kardio adalah is the most important muscle in our body, yaitu ada cardiac muscle. Jadi bagus. Tapi when it comes to related dengan osteosarcopenia obesity, ya kita mesti fokus ke yang namanya skeletal muscle. Karena skeletal muscle relate-nya sama bone strength. Bone strength relate-nya sama movement. Nah movement relate-nya sama jantung dan kawan-kawan gitu loh. Makanya kenapa terpaksa kita semakin tua harus latihan beban gitu. Jadi kalau cuma sekedar mau jalan kaki aja nggak apa-apa, itu kenanya tipenya namanya tipe 1A gitu. Tapi kalau orang tua, case orang tua di umur 60 tahun ke atas yang jatuh di kamar mandi, di teras, di tangga, itu hampir rata-rata kalau ditanya kenapa dia bisa jatuh di kamar mandi karena ototnya
Lemah. Kecil. Oh, Lemah. ototnya kecil. Nah, ya. jadi yang kehilangan dia itu hampir orang tua kita semua yang jatuh itu dia kekurangan yang namanya salah satu daripada tipe muscle fiber yang hilang, yaitu adalah 2A. Dan 2A hanya bisa didapat dari apa? Dari latihan beban. Dan latihan beban salah satunya kalau badan kita adalah kepulauan di Indonesia, populasi terbesar ada di pulau mana? Jawa. Jawa. Nah, berarti pulau Jawanya di badan kita kalau considering sebagai otot ada di berarti pulau Jawa ada di Kaki. mana? Betul. Iya. Sumatera ada di mana? Di back. Back. Jadi- Favorite aku tuh latihan kaki dan back. Iya. Nih let's go nih Medan coy. Tapi Medan ada di kehebatannya sini. cewek ya sebenarnya secara tidak ini juga. Jadi kalau cewek kadang-kadang dia bisa keep up sama cowok latihan kaki, bener gak? Iya, makanya. Iya benar, setuju, Benar. setuju. Karena secara kalau kita ngomongin secara genetik dari bentuknya, Perempuan. dari panggulnya, dari proporsi badannya memang memungkinkan itu. Dan cewek juga kebetulan memang kayak seneng sih ya pakai celana, mungkin bisa kasih lihat bokong atau apa gitu. Jadi makanya dia semangat latihan. Nah, sedangkan kalau cowok kan kita lebih kepada lebih senengnya yang show muscle yang kayak Benar. Upper body ya, Iya, upper body. bicep lebar. sama chest Chest. lah. Iya. Makanya kenapa Monday is a International Chest Day. Chest day. Iya. Karena pas baru mulai kan udah pasti kan maunya yang Upper itu. dulu ya. Iya, Iya, maunya iya, Ini kan benar, begini benar. kan, dadanya. Iya. Iya kan gitu di gym, sukanya bench press gitu-gitu aja. Dulu kan. dulu saya latihannya gitu Mas Ade. Iya, nggak apa-apa sih. Itu nggak kenapa-napa. Cuma nanti begitu masuk ke dalamnya, kita nanti kan kita bilang bahwa saya juga nggak mau kayak jadi chicken legs kan gitu. Iya, Iya, benar. Upper body-nya terlalu overwhelm lower body-nya gitu. Kalau cewek kan kebalikannya, lower body-nya overwhelm body, upper iya. body-nya. Benar. Kadang-kadang atasnya malah lemah Iya. gitu kan. Makanya kenapa pada saat di in body itu kan pas dicek kan Iya. dilihat, oh iya bener ototnya di bawah udah over kan. Iya. Cewek tapi pas di atasnya tuh pada Under. Iya. Oh, Tapi mau tanya deh Mas Ade, apa tanggapan Mas Ade sama, jadi saya punya cerita. Waktu itu saya pulang ke rumah, ada donat. Rumah saya kosong padahal. Ada donat di ruang tamu, saya buka, wih donat selusin tinggal setengah nih. Pasti ada orang yang main nih tadi. Kakak saya turun dari atas. Kak, tadi ada yang main ke rumah? Enggak ada. Lah ini donat siapa yang ngabisin? Kakak. Loh, kenapa kakak ngabisin? Iya tadi kakak habis pedal, jadi kakak harus balikin kalori. Masa satu kali pedal ngabisin satu selusin donat? Itu nggak fair bro. Itu nggak fair. Kan kadang-kadang ada orang yang mau olahraga supaya bisa makan enak. Nah, salah satunya kayak dia nih. Nah, tanggapan Mas Ade soal itu apa? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu kita bisa arahkan kepada kecerdasan kita kan keuangan. Jadi contohnya misalnya dia bilang, dia tiap hari sejak dia lulus kuliah, dia bilang dia mau kerja. Apakah dia kerja di kafe, apa di kantor, atau di bank, atau di mana lah, atau dia punya usaha lah, mulai dia kerja. Nah tiap kali dia kerja dia dapat uang, dia beliin sepatu, mungkin dia suka apa, dia suka ini apa gitu. Nah jadi kalau seandainya orang bilang, lo tiap kali punya duit, pasti lo belanjain, lo beliin ini. Tiap kali punya duit lo belanjain buat ini. Kalau ditanya kenapa sih lo buat kerja? Iya biar supaya gue bisa jajan, biar bisa belanja, kata dia, biar bisa shopping. It's okay, nggak ada masalah. Jadi artinya bisa shopping dengan dibayarin oleh dirinya sendiri, which is mandiri kan. Iya. Cuma pertanyaan selanjutnya kan adalah kalau orang biasanya kerja, biasanya buat nabung, biasanya mungkin buat beli kendaraan, beli rumah, buat pendidikan, buat apa yang lain kan gitu. Kenapa jadi dipakai buat itu? Iya. Nah, jadi poinnya adalah kita olahraga gitu. Oh saya olahraga biar bisa makan donat. Ya nggak salah karena banyak orang yang makan donat nggak olahraga. Iya. Lebih parah lagi. Tapi itu sekali-sekali, nggak setiap hari begitu. Masa setiap ada donat Iya. setengah Tapi itu lusin. kejadian unik loh. Masa satu lusin nggak masuk akal itu. Iya, tapi memang secara ininya sebenarnya kalau kita mau lihat tuh ada istilah yang mengatakan kalau most of the time kita saving money, that means anytime kita bisa shopping. Betul gak? Iya, benar. Kalau most of the time kita saving atau investing, that means anytime kita bisa shopping. Betul Yes. kan? Nah sama juga kita. Kalau most of the time kita dieting, training, exercising gitu kan, resting gitu kan. Nah maka anytime kita bisa cheating. Gitu. Maksudnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur itu kita nggak perlu menyalahkan si karbonya, menyalahkan si donatnya, menyalahkan kuliner Nusantara. Sebenarnya itu sesuatu yang menyenangkan. Nah tapi yang menjadi pertanyaan kan adalah pernah nggak kita misalnya gini, oh kita langsung teman-teman nih semua nih, pada yuk kita demo yuk di mana di Plaza Senayan. Kenapa?
Karena itu banyak ada di situ ada toko LV, Gucci apa segala kita demo karena masyarakat di Indonesia itu ekonominya pada semakin susah. Kita demo sama dia kenapa dia jualan. Kan nggak gitu. Iya benar. Karena apa? Karena dia tetap ada aja nggak ada masalah. Cuma pertanyaannya adalah semakin kita punya uang banyak, toleransi kita terhadap barang mewah semakin gampang. Jadi sama juga kita. Kalau makanya kita punya investasi dalam hal pola perilaku kita, maka otomatis ya kayak saya bilang, saya bersyukur sampai hari ini. Kayak orang lain kan mungkin isi tasnya mungkin apa misalnya. Kalau nggak obat turunin gula darah, obat tekanan darah, pas ditawarin apa, aduh kayaknya saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu kan begitu kan. Makin lama makin tua kan makin terbatas kan, kan makin berat. Makanya kenapa istilahnya ada orang bilang di Indonesia itu sebenarnya in terms of yang namanya lifespan itu semakin hari usia harapan hidup itu semakin tinggi. Memang betul karena di backup sama teknologi. I see. Tapi when it comes to health span, quality of life itu nggak ada gitu, makin turun quality of life, malah kita kalah sama nenek moyang kita. Pada tua-tua banget. Udah tua malah justru masih aktif, masih apa ya kan. Jadi kalau kita umur 35-40 orang-orang udah pada makan obat, ketergantungan obat apa sih. Gitu. Nah jadi memang ada istilah yang mengatakan kalau dulu kita dijajah mungkin tahun 45 sebelumnya gitu kita dijajah secara fisikalitas. Kalau hari ini kita dijajah secara toksisitas. Jadi toxicity mulai dari yang namanya heavy metal, polutan, fooding, toxicity secara yang namanya kalau istilahnya kalau kayak virus bakteri itu namanya opportunistic gitu. Dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Lalu ada juga toxicity secara hari ini kayak teknologi itu namanya electromagnetic field itu namanya toxicity secara yang namanya energetic dan juga toxicity secara emosional ya teman-teman ya kan sekarang tahu mental illness lah dan sebagainya dan selebihnya yang lain toxicity secara lifestyle ya kan mulai dari rokok, alkohol mungkin ya kayak tadi di bawah misalnya vape atau apa yang lain termasuk juga kalau anak-anak fitness performance enhancing drugs ya apapun namanya ya mulai dari steroid lalu steroid punya bayinya namanya baby steroid tapi dibilangnya peptide. Itu peptide tuh. Jadi pokoknya sekarang packagingnya kemasannya berbeda dengan nama-nama yang berbeda seolah-olah jadi dalam tanda kutip aman tapi balik lagi seperti saya katakan ya apa ya kalau saya katakan kita itu hidup di yang namanya yang disebut namanya law of cause and effect. Itu yang dikenal yang namanya siapa yang menabur dia menuai. Jadi namanya law of karma atau yang dikenal namanya law of action. Jadi apapun yang kita masukin ke badan kita, apapun yang kita colong duit orang meskipun nggak ketahuan sekalipun, apapun kita mau jelek-jelekin orang atau apapun juga, nanti yang harus menanggung perilaku itu kita sendiri. Jadi makanya kenapa kalau buat saya kelaparan itu bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan terbesar adalah kelaparan akan yang namanya arti dan makna. Nah makanya kenapa kalau saya mau olahraga, kenapa? Kalau saya mau punya badan bagus, kenapa? Kalau saya mau jadi atlet bodybuilder misalnya, atau saya mau jadi pengusaha atau apa, kenapa gitu. Jadi harus ada alasan di balik itu yang kita paham gitu. Karena kalau kita kelaparan akan arti dan makna, makanya terjadi yang namanya kita terperangkap dalam peran, lupa memahami substansi. Terperangkap dalam metode, lupa memahami yang namanya substansi atau esensinya. Contoh paling gampang, misalnya gini, begitu dulu nggak pernah olahraga, diperkenalkan dengan lari. Begitu dia dapat diperkenalkan dengan lari, mulai dari cuma jalan aja dulu, akhirnya pelan-pelan jogging, akhirnya bisa larinya bisa 1 kilo, akhirnya bisa 5 kilo, akhirnya taunya ada pertandingannya 5 kilo. Nah setelah pertandingan 5 kilo dapat medali, happy, seneng. Oh saya mau yang 10 kilo lanjut. Kan, nah yang 10 ternyata 10K ada juga. Nah begitu 10K udah ikutin terus tiap bulannya, oh ternyata ada half marathon. Oh yaudah saya ikutin half marathon. Begitu half marathon, wah nanti saya mau ikut yang full marathon. Salah gak? Semuanya gak salah gitu. Tapi kita jalanin, make sure kalau lari itu adalah metode, substansinya sehat. Tapi kita lupa terperangkap dengan hal tersebut. Jadi akhirnya kesibukan kita bukannya mau sehat, tapi yang ada setelah kita udah dapat maratonnya, kita bilang ya kemarin udah dapat Bali ya, berarti saatnya untuk dapetin Berlin, Tokyo, Sydney, yang ini apa. Jadi semua dipaksain untuk bisa dapetin itu. Nah kalau ditanya tujuannya untuk kesehatan enggak, tujuannya lebih kepada
Ego. emotionally kita kepengen. Makanya kenapa terjadi yang disebut namanya ego running. Iya, itu dia tuh. Waktu dulu gara-gara gemuk akhirnya diintroduce dengan yang namanya intermittent fasting. I see. Puasa which is 13 to 14 hours aja, maximum 16 hours. Begitu dia puasa udah ini yang oke, enak juga ya puasa ya. Kalau autophagy boleh juga nih 18 jam. Pas sudah 18 jam oke juga nih. Kalau seandainya gut bakteria 24 hours bagus juga. Udah itu kalau fat burner oke juga nih 36 hours Pas udah ini kalau dopamine reset 48 hours. Lebih oke juga loh. Nanti habis itu naik lagi ke 72 hours 3-day water fasting kan itu yang immune reset. Salah nggak salah, semuanya bagus. Tapi poinnya adalah jangan sibuk dengan akhirnya tadi ego running. Nah kali ini kita ngadu sama teman-teman kita ego fasting. Lo berapa puasanya? Saya 14. Kalah lo, gue 17. Kemarin 18. Ego, bener. Gue 24. Iya. 24. Gue 36 kan kayak gitu. Nah, jadi kita terperangkap dengan caranya, tapi lupa memahami substansi bahwa tujuan daripada puasa kan adalah buat sehat. Tapi akhirnya sibuk, akhirnya jadi starvation, jadi jadi starving bahaya itu ya. Gitu ya. Starve ourselves. Nah lalu yang paling populer ya di latihan beban. Dulu kan nggak latihan, pas latihan tambah kuat, badannya tambah bagus, kan ngangkatnya mau lebih kuat lagi kan. Ngangkatnya mau terus. Nah itu makanya akhirnya Ego lifting. jadi gitu. Nah, itu Mas Adi, hal-hal yang kayak gitu-gitulah yang maksudnya paling nggak kita mesti paham aja. Nah, termasuk juga dulu nggak badannya jelek, sekarang badannya bagus. Tapi on gear semua, barang-barang semua masuk ke badan. Hanya demi ceritanya mau dapatkan prestasi, tapi prestasinya sesaat aja gitu. Instan gitu ya. Ya, yang lumayan terjadi hari ini lah. Gitu. Nah, ada pertanyaan buat Mario nih. Ini pertanyaan sulit. Kalau misalnya Mario gagal menjawab ini, dia harus pulang, Mas Adi. What? Mario, Enggak, kenapa ke gue doang? ya soalnya Mas Adi lebih penting. Ini mah usir aja sekalian. Usir aja sekalian kalau gitu. Ini pertanyaannya kalau nggak bisa jawab, Mario pulang. Kalau bisa jawab, Mario bisa lanjut ngobrol sama Mas Adi di sini. Iya. Sebagai reward. Mario, Ini wise gak Mas Adi kalau kayak begini? ini wise. 378 dibagi 42. Punya waktu 5 detik. 1, 8. Salah, kamu harus pulang. Weh, hitung dulu coy. Dah. 372 bagi 48 berapa? Udah, silakan pulang. Kamu harus pulang dari sini, cepat. Ada 8 nih gak? Berapa? Gak ada. Yuk. Berapa? Lu emang ini kan sebenarnya nggak mau ada gue di sini supaya bisa ngobrol sama Mas Ade kan? Betul, saya mau mendapatkan semua informasi yang ada di sini. Emang kebetulan saya abis ini ada podcast juga Mas Ade. Emang dia waktu terbatas, Mas. Ya makasih Mas Ade. Terus latihannya. Siap Mas Ade, makasih banyak, sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Kalau bisa latihan bareng Mas Ade seru tuh. Sekarang kan olahraga banyak banget nih. Kita hitungannya weightlifting itu di sini disebutnya olahraga semua ya. Padahal kalau terbaginya sebenarnya dua, yaitu adalah melatih kekuatan otot jantung, itu nanti ada foldernya sendiri, melatih kekuatan otot rangka, foldernya sendiri. Nah, kalau sekarang kayak high rocks, padel, itu kan high rocks itu Kalau padel masuknya kardio. Kardio kan. High rocks masih pakai otot lah ya. Functional nggak hitungannya? Iya, kalau high rocks mungkin hitungannya, makanya kenapa disebut crossfit itu kan terjadi pertemuan antara kardio dan resistance training. Yes, maksudnya itu. Nah, itu menurut pandangan Mas Ade gimana dengan orang-orang yang biasanya nggak olahraga nih, tapi fenomenanya. tiba-tiba ikutan padel, fokus banget padel tanpa weight training? Ya jadi kalau fenomena ikut-ikutan itu kan kayak fear of missing out kan itu. Iya, FOMO kan. Itu kan sebenarnya bisa berlaku di dunia fashion, Yes. bisa berlaku di dunia apa. Nah kebetulan adanya kali ini di dunia Olahraga gitu. Nah jadi cuma itu aja sih kalau menurut saya. Jadi tapi kalau saya pribadi ibaratnya dulu dia nggak pernah olahraga, gara-gara dia kepengen ikut-ikutan jadi dia olahraga, ya mungkin kan jadi ada happy positifnya. ya. Cuma memang balik lagi it's a good thing. Cuma memang yang uniknya itu kan setiap olahraga itu memang butuh yang namanya fondasi itu aja sih. Jadi misalnya kayak pedal gitu.
mungkin kalau teman-temannya rajin latihan beban juga kakinya kuat, atau mungkin dia juga punya ada latar belakang apa, jadi atau dia pas main pedal dia bilang oke, saya belajar dulu sama pelatihnya dulu, mungkin saya latihan stroke-nya dulu, pukulannya dulu ya. Kalau ini kan enggak, udah langsung datang di lapangan langsung main ya gitu ya. Nah jadi itu juga mungkin hampir mirip dengan fenomena latar belakang bela dirinya nggak ada tapi udah ikut MMA. Jadi tiba-tiba udah mixed martial arts gitu. Pokoknya semua dia mau ikutin semua gitu. Padahal mungkin dulu orang ada latar belakangnya di ground fighting, ada latar belakangnya di stand up fighting, ada latar belakangnya mungkin di olahraga-olahraga lain. Dan nanti baru mengkombinasikan itu semua akhirnya jadi mixed martial arts. Nah jadi kalau menurut saya lebih kepada tantangannya olahraga yang berlebihan itu kan overtraining, under recovering sama cedera aja itu aja. Nah jadi karena ketika itu semua terjadi kan jadi akhirnya patah. Jadi apa gunanya Devi olahraga gitu kalau ternyata olahraga membuat kita jadi akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain atau menyakiti kita. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa tujuan olahraga kan metode, substansinya kan sayanya harusnya jadi lebih sehat. Betul. Nah makanya kayak saya melihat ke diri saya juga sama. Waktu dulu saya niat ingin menjadi yang namanya sports champion, which is mungkin lebih spesifik, I want to become bodybuilding champion at that time gitu ya. Nah kalau sekarang saya bilang I still want to be champion juga, tapi I want to become health champion gitu kan. Kalau dulu mungkin indikatornya apa, misalnya ini apa gitu kan. Kalau orang lain sekarang kan indikatornya mungkin dengan kayak durasi waktu, misalnya lari saya segini 10 kilo, saya bisa menempuh jarak berapa. Nih sekarang kayak ada lagi high rocks, ada apa gitu ya. Nah kalau saya coba dengan pakai badan saya aja tadi kan gitu. Misalnya kira-kira bisa gak saya dalam akhir tahun ini saya bisa nilaiin body saya 110 misalnya. Misalnya gitu ya kan. In body 100 tuh udah luar biasa, udah sempurna, skor sempurna. Mas Ade, asupan protein per harinya berapa gram sih? Aku Nah iya, Mas Ade ngitung gak? Iya, jadi sebenarnya kalau ini kan sesuatu yang orang sering perdebatkan atau apa gitu ya. Jadi saya tidak memungkiri bahwa protein itu nggak boleh kekurangan gitu. Tapi saya juga bisa kasih masukan kepada teman-teman bahwa protein itu juga nggak perlu harus kelebihan. Gitu. Karena udah saya buktikan sendiri itu, dalam arti maksudnya kalau saya compare saya dengan teman-teman saya aja kan sebenarnya udah light heavyweight atau heavyweight udah 90 kilo kan sebenarnya udah gede dengan kadar lemak 5% tuh kan sebenarnya udah ototnya udah banyak banget lah gitu kan. Itu aja kalau saya coba pay attention terhadap ya mungkin, makanya kayak saya bilang kalau teman-teman saya beneran tiap hari main sama saya, dia pasti akan bisa lihat ibaratnya saya tuh makan tuh emang gak banyak gitu. Tapi orang pikir kan istilahnya makan harus banyak. Iya, makanya gitu. saya pikir Mas Ade makannya banyak. Saya bukan makannya banyak. Pertama saya gak suka makan karena saya memang gak suka makan. Maksudnya saya gak hobi makan gitu. Kalau orang lain kan ada yang hobinya makan. Saya gak hobi gitu. Saya gak hobi makan. Kedua, bagi saya makan itu bukan saya bilang beban sih, cuma effort gitu, usaha. Jadi makanya kenapa orang kalau habis tanding biasanya bing out, makanya naik bisa sampai 5 kilo. Itu dia kilo. loh, makan kan. Habis kelar diet ketat kan habis itu besoknya kan langsung makan. Kalau saya kan? begitu besoknya kelar tanding, saya bilang aduh lega banget bisa gak usah makan gitu. Oh justru capek karena saya makan. Karena dulu kan saya dulu lahir berat saya 2,5 kilo. Di umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Di umur 16 tahun dengan tinggi 183 berat saya 55 kilo. Nah jadi memang pada dasarnya saya memang kurus aja gitu. Kurus nah banget. tapi demi bodybuilding saya maksain diri saya untuk makan terus gitu. Jadi cuma makannya nggak hancur, makannya tetap aja. Pokoknya ada karbo, ada protein, good sayur, fats lah gitu. Jadi nasi sama ikan, nasi sama ayam, nasi sama daging, nasi sama apa gitu misalnya kayak gitu. Dan itu saya terjemahkan jumlah makanan yang saya makan untuk saya latihan beban gitu. Jadi latihannya saya tambah lama tambah kuat. Saya dari dulu juga bersyukur ya, kalau bilang genetik ya satu ada genetik saya di mana saya tulangnya kecil, kepala saya juga kecil juga, mungkin itu yang menyebabkan makanya saya jadi sukses di bodybuilding kan. Karena kalau di bodybuilding untuk membuat kita kelihatan besar kan ada dua cara, satu gedein badan, satu kecilin pala. Nah, gitu. Bener gitu. Ya bener kan, coba contoh misalnya kalau Marco mau kelihatan gede, bener gak kecilannya palanya? Kalau pala dia makin kecil pasti badannya tambah gede kan? Iya juga ya. Coba. Ntar tolong diedit ya. Ya kalau palanya tambah kecil badannya
kan tambah gede kan, betul kan? Jadi maksud saya kebetulan saya genetiknya kepala saya emang kecil gitu. Itu juga makanya kenapa dari dulu saya seneng panjang rambutnya. Karena kalau rambut saya pendek kayak pentol korek. Jadi satu tulang saya small bone ini apa? Nah kalau saya small bone misalnya saya menggeluti pursue karir saya sebagai karateka, mungkin saya jadi disadvantage karena saya berhadapan dengan orang yang tulang-tulangnya kuat, yang bukan kuat ya, maksudnya tulangnya besar. Gitu. Sedangkan saya tulangnya lebih tipis, lebih kecil meskipun kuatnya mungkin sama. Tapi saya juga Kyokushin karate kan, nah tapi saya nggak pernah pursue karir di sana gitu karena bagi saya itu hanya lebih kepada buat saya pribadi aja senang karena olahraga itu saya nggak punya advantage di sana gitu. Tapi pada saat saya bodybuilding saya punya advantage di sana karena pinggang saya kecil, kepala saya kecil, tulang saya kecil. Jadi dengan berat saya yang hanya cuma kurang lebih waktu tanding itu di 87 kilo light heavyweight, tapi secara visual teman-teman bisa lihat badan saya kayak 100 kilo gitu, kayak gede banget gitu. Itu yang namanya ilusi daripada bodybuilding itu. Ketika kita kering keras, kadar lemak kita rendah, pinggang kita kecil, kelihatannya jadi gede. Padahal pas pakai baju kayak kecil gitu, kayak biasa gitu. Bentuknya jadi kayak jadi besar gitu ya, jadi lebar gede banget ya. Ya itu memang that's the illusion of bodybuilding itu makanya kenapa yang saya bilang untuk bisa jadi juara satu memang nggak semua orang gitu. Tapi untuk bisa punya level bodybuilding world level physique, everybody bisa melakukan gitu. Nah pasti bisa gitu. Soalnya penilaian dari bodybuilding itu semua bentuknya tuh harus rata atau gimana? Ya jadi kalau terminologinya ada beberapa yang dinilai. Satu yang namanya simetri, itu artinya kan keseimbangan. Yes. Kalau simetri itu berarti kalau ngomongin tuh lebih mirip misalnya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu, itu simetri namanya. Nah, lalu yang kedua adalah proportion, proporsinya sesuai gak dengan badannya dia. Oh, badannya dia kayak gitu tapi tangannya kok kegedean banget gitu. Padahal itu tangannya juga kan gede nih, latihan kan gede, tapi dibilang tapi kok nggak sesuai proporsi. Misalnya contohnya Popeye Forearmnya gede banget kan. Forearmnya gede kan, berarti kan nggak sesuai proporsi. Kalau di pertandingan bodybuilding Popeye kalah tuh. Iya. Tapi gitu. kalau di Panco dia menang karena dia kuat kali ya misalnya. Oh, ada hitung-hitungan kayak gitu. Iya, jadi proporsi. Lalu yang ketiga yang namanya conditioning. Nah, conditioning tuh ya itu tadi, kalau body fatnya kita semakin kecil, otomatis definisi otot semakin terlihat jelas. Makanya kayak ada terminologi dia shredded atau misalnya shredded atau apa bilangnya cut to the bone atau apalah gitu ya. Intinya adalah bahwa dia itu memang conditioningnya tuh keras, bagus gitu. Kalau body fat itu? Body fat itu masuk ke sana, masuk ke dalam itu. Jadi kalau body fatnya rata-rata ya mereka biasanya di bawah 5%. Di bawah 5%? Iya pasti di bawah 5%. Tapi ada yang 4, ada yang 3. 3? Boleh 3 maksudnya hitungannya udah? Ya boleh, cuma kan semakin body fat. Enggak, kita nggak mikirin soal aman atau nggak aman, lebih kepada bahwa memang untuk mengoptimalkan penampilan kita itu dengan body fat semakin rendah kan semakin kelihatan lebih bagus gitu. Tapi memang kalau kita bilang aman nggak aman itu selama dilakukan dengan cara yang natural alami gitu, tidak rely on drugs, menurut saya pasti aman. Aman-aman aja ya. Karena badan kita terlalu cerdas lah gitu ya. Tapi kalau kita pakai barang untuk membuat level body fat kita turun, nah itu nggak aman. Makanya kenapa anak-anak sekarang kan yang on drugs atau on gear kan begitu kelar tanding mereka langsung off gitu. Mereka langsung melakukan yang namanya PCT itu, namanya post cycle therapy itu. Dan yang kata mereka itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan pada saat mereka menggunakan gearnya gitu. Cuma poin saya jadi akhirnya gamenya jadi beda. Kalau dulu gamenya saya adalah bodybuilding sebagai sebuah kesenian. Makanya consider myself as not just as a sportsman, not just as a student, but also an artist. Tapi hari ini bodybuilding mereka bukan cuma as a bodybuilder, as a sportsman, as a student, tapi mereka as a pharmacist gitu, bukannya as an artist gitu. Karena mereka adu racik obatnya, dan bahkan sekarang yang lebih unik, kalau ngelihat orang yang badannya lebih bagus, dia tanya, dia pakai barangnya apa nih? Iya, sering banget kayak gitu tuh. Pakai apa aja lu? Pakai apa aja kok lu bisa jadi lebih itu gitu. Ya, sebenarnya agak mirip dengan kecantikan wanita sih. Diapain aja mukanya? Hidungnya kenapa aja? Iya, pakai apa gitu. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu, waktu saya dulu kan ibaratnya ketika kita lihat, orang badannya lebih bagus dari kita, berarti kita bilang, wah latihannya lebih keras nih. Kita nggak mau kalah dong, latihannya harus lebih keras lagi. Atau nggak misalnya, dietnya dia
dia lebih ketat deh, kita lebih ketat lagi. Atau kita belajar dari dia, kita bilang kok dia bisa ya badannya bagus terus ini apa gini, belajar gitu. Nah makanya kenapa ada istilah yang mengatakan salah satu daripada kita bisa punya umur yang panjang itu adalah bukan karena kita paling kuat, tapi kita paling bijaksana terhadap diri kita dan orang lain. Nah itu namanya it's not survival of the fittest, tapi it's survival of the wisest. Nah kebijaksanaan di tanah Nusantara itu diartikan sebagai dengan namanya keikhlasan. Nah salah satu kalau kita punya keikhlasan di diri kita, ketika kita melihat ada orang lain berbuat lebih baik daripada kita, akhirnya menjadi motivasi. Tapi kalau kita nggak ikhlas, akhirnya jadi jealousy. Iya benar. Jadi bodoh. Setuju. Kita rugi gitu. Jadi makanya it's a big mistake pada saat dibilang there is no such thing as a natural bodybuilder. Itu fake natty dia. Mana ada orang badan gede nggak pakai steroid, itu nggak ada. Mana ada orang bisa pinter tanpa nyontek. Mana ada orang kaya bisa kaya tanpa korup. Itu orang seneng ngomong kayak gitu. Karena dia ingin menghibur dirinya dia untuk bilang bahwa saya butuh alasan cerdas untuk memberikan penghiburan kepada saya untuk saya gini-gini aja gitu. Nah menurut saya itu satu hal yang salah, makanya butuh keikhlasan itu. Coy, ini banyak banget yang bisa dipotong, dimasukin, banyak banget kata-kata mutiara yang keluar Aku aja dari sendiri sini. aku resapi terus gitu loh. Iya, Siapa aku bener-bener denger. ini eye opening banget buat kita tuh bener-bener. Ini pengetahuan baru juga sih buat kita. Walaupun kita sering nontonin Mas Ade, tapi kan kalau ngomong langsung tuh kayak lebih nyampe gitu Mas sebenarnya kita juga. Nah, nih menurut Mas Ade, lebih sehat mana? Nge-gym tapi begadang atau enggak gym tapi tidur cukup? Tapi tidur cukup. Itu kayak pertanyaannya orang bilang pilih mana, Debbie pilih mana, umur panjang tapi sakit-sakitan atau umur pendek tapi sehat walafiat. Itu dia. Nah itu adalah dua pertanyaan yang ibaratnya kita punya kebebasan bagi diri kita untuk kita bilang kenapa jadi lo yang ngatur gue. Kalau gue yang disuruh pilih, gue akan pilih umur panjang dan sehat walafiat. Iya benar. Nah jadi teman-teman sekalian, kenapa kita harus membuat pemilahan-pemilahan itu? Bagusan mana? Diet aja apa latihan aja? Nah, iya. Berarti kenapa mesti kayak gitu ya? Lo diet juga, lo latihan juga gitu aja. Kenapa jadi pusing-pusing gitu? Kayak seolah-olah kayak ada itu yang disebut dengan yang namanya banyak mentalitas yang salah kita tuh adalah yang disebut namanya kayak mentalitas apa ya namanya itu kan kayak ada mentalitas namanya all or nothing. Jadi artinya pokoknya nanti deh kalau saya ada waktu yang ideal, kalau tempatnya ideal, kalau nanti saya punya teman yang ideal, nanti baru saya mau olahraga gitu. Banyak tuh Mas ya. Itu namanya all mentality gitu, all or nothing mentality. Kalau enggak ya udah nggak usah aja gitu. Tapi problemnya dengan kita mengadopsi all or nothing mentality, kita lebih banyak dapat nothing gitu. Daripada all-nya itu Karena aja. nunggu all-nya itu loh, Iya, nunggu-nunggu betul. terus Nah, jadinya. satu lagi mentalitas yang namanya kambing hitam. Nah mentalitas kambing hitam. Nah mentalitas kambing hitam itu kita selalu bilang adalah bahwa ibaratnya kayak ternyata ya temen gue sukses itu tuh gara-gara ini gitu. Ternyata teman-teman gue gagal tuh gara-gara itu gitu. Jadi kita senang mengkambing hitamkan sesuatu. Nah keunikannya teman-teman sekalian, jadi dalam hal kesehatan dan kesakitan itu sebenarnya ada sebuah konsekuensi. Itu sifatnya multifaktoral, nggak pernah single faktor. Nah jadi kalau kita sukses dan berhasil dan badannya bagus misalnya, atau kita berhasil jadi pengusaha yang sukses atau misalnya apa, itu tuh sebenarnya kalau kita lihat tuh sebenarnya multifaktor. Kita nggak pernah bisa, iya tuh gara-gara kenal sama gue tuh makanya dia begitu. Orang sering kayak gitu kan. Ya dulu dia tuh nggak ada apa-apanya, dulu aja dia kenal sama gue kasih project makanya dia jadi kaya dia makanya. Jadi orang seneng ngomong kayak gitu. Nah jadi mentalitas kambing hitam atau mentalitas harta karun bahwa segala sesuatunya itu pasti karena satu single factor, menurut saya juga salah gitu. Jadi sehat dan sakit itu adalah sebuah yang namanya konsekuensi daripada berbagai investasi perilaku kita yang terakumulasi gitu. Jadi kalau buat teman-teman gimana caranya bisa punya badan bagus, ya udah berarti kan ngatur dietnya, ngatur dalam hal tadi misalnya latihannya. Oh latihannya kurang optimal, tapi dietnya saya udah bagus, apa dietnya bagusin aja, latihannya santai aja. Ya kalau yang kurang ya dirapikan gitu, yang udah bagus dipertahankan kan gitu aja gitu. Nggak gimana-gimana sih. Berarti Mas Ade juga mengerti tentang nutrition ya? Kayak
Mas Ade kan sekarang makannya tentu aja Mas Ade tahu dong good fat, yang mana karbo, protein yang bagus kayak gimana. Ya itu kan kita karena saya atlet binaraga ya, jadi saya end up-nya jadi terpaksa harus memahami hal tersebut gitu. Bahkan pemahaman kita akan diet dan nutrisi jadi jauh lebih tajam lagi karena kalau orang lain menggunakan rodent, kalau kita menggunakan badan kita sendiri sebagai kelinci percobaannya gitu. Jadi kayak misalnya bahkan saya dulu waktu tahun 95 96 kan saya kan kalau boleh bilang at its peak when it comes to performance saya gitu ya. Padahal dulu kalau saya pikir-pikir pemahaman saya tentang nutrition rendah banget ya. Tapi saya bisa menciptakan badan seoptimal itu. Nah itu yang makanya kenapa saya bisa punya sedikit konklusi kecil gitu. Saya cuma bilang bahwa ternyata tuh mau punya badan bagus dan sehat tuh nggak sesusah yang kita kira gitu. Tapi orang pikir susah kan gitu ya. Kenapa orang senang bilang susah? Karena orang biasanya kepengen jual sesuatu gitu. Karena hari ini tuh monetizing. Jadi dia bikin sedemikian rupa situasi atau narasi sehingga terjadi demand, makanya nanti dia akan memberikan supply itu gitu. Ya jadi agak materialistik sih hari ini ya. Tapi poinnya saya cuma mengatakan adalah bahwa teman-teman mau punya badan sehat dan bagus tuh sebenarnya gampang banget dengan cara yang mudah dan murah tuh gampang banget. Jadi kalau kita suka berpikir, oh ya saya mesti beli apa buat ini gitu. Nah saya cuma ngasih tahu teman-teman sekalian, kita bersyukur kalau seandainya ada dari luar sana yang menolong kita untuk bisa dapetin kita berhasil. Apakah berhasil dalam keuangan, apakah berhasil dalam kesehatan, apakah berhasil dalam penampilan. Oke, nggak apa-apa, ada dari luar sana. Salah satunya dalam hal kesehatan ada yang dari luar bantuin kita, itu namanya intervensi medis. Jadi kalau kita sakit diintervensi, makanya ada medikasi, makanya ada reposisi, ada operasi, ada kemoterapi dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kita ditolong gitu. Ada kebakaran, pemadam kebakaran harus hadir untuk menekan gejala tersebut. Cepat-cepat harus dipadamkan apinya. Tapi ada pesan yang tersembunyi yang kita selalu lupa. Si pemadam kebakaran itu bilang sama ibunya, Bu, ini udah saya padamkan apinya di rumah. Saatnya ibu untuk lain kali kalau rumah jangan ditinggalin listrik nyala, jangan kompor nyala, ditinggalin rumah, hati-hati gitu. Nah begitupun juga ketika udah dioperasi, udah divindikasi, dokternya bilang apa kepada pasiennya, pasien nggak pernah dengar. Saya udah operasi ibu, berarti ibu harus ngatur pola makan, ibu harus olahraga dan sebagainya gitu. Nah jadi di sini itu yang disebut dengan namanya kita bersyukur ada yang namanya pertolongan dari luar. Apalagi kayak hari ini yang tadi saya bilang, saya bukannya saya bilang saya anti performance enhancing drugs, nggak juga ya, mungkin kita appreciate lah ada yang teknologi itu katanya kalau bisa pakai itu jadi bisa bantu ini, bantu ini, bantu itu, bantu ini, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kebetulan memang kalau dalam hal keagamaan saya atau keimanan saya di dunia fisikalitas, ya memang kebetulan saya agamanya nggak ngambil dari luar gitu, saya agamanya ngambil dari dalam. Jadi makanya kenapa, jadi menurut saya di satu sisi di luar sana banyak teknologi bikin wanita cantik, tapi Debbie bilang enggak, saya mau cantik dengan cara apa? Hati saya yang mau bersih, badan saya yang mau saya bersih, makan saya yang saya mau bersih. Ibarat kayak tumbuhan, membayangkan tubuh Debbie itu adalah ibarat tanaman. Debbie bilang orang sibuk mencari fertilizer atau ibaratnya pupuk dari mana di luar sana, atau misalnya mungkin apa yang bisa nyemprotin supaya si tanaman saya bisa tumbuh dan kembang kan. Nah, tapi Debbie memutuskan untuk enggak, saya mau rajin menyirami aja, saya mau rajin kena sinar matahari aja, saya rajin mau mendapatkan udara yang sejuk dan segar kan gitu kan gitu. Nah jadi itu yang saya lakukan sama diri saya, itu based on 95% daripada kesakitan di dunia termasuk di Indonesia itu hampir sebagian besar adalah karena ulah perilaku kita kan. Oh iya benar. Iya. Jadi bukan karena infeksi dari luar, bukan karena genetik dari orang tua. Itu hanya cuma 1 maksimal 5%. 95% kesakitan itu karena ulah perilaku kita sendiri. Nah jadi dalam hal pendekatan kesehatan ada namanya pendekatan kuratif, ada namanya pendekatan preventif. Promotif. Nah jadi itu yang saya bilang saya lakukan tadi, yaitu adalah bahwa saya nggak mau hidup dengan ketergantungan. Kalau ada obat dibenar gunakan, jangan disalahgunakan. Kalau ada dokter, ada rumah sakit, ya dimanfaatkan skillnya mereka, jangan dijadikan lifestyle gitu. Saya bawa kemana-mana itu dokter saya gitu kan gitu ya. Nah jadi bukan ide baik gitu ya. Dan juga yang itu tadi, apalagi kayak
Dalam hal menuju ke dalam artinya preventif promotif artinya kita berfokus kepada apa perilaku kita. Nah, jadi kalau perilaku kita bisa bagi dari beberapa hal. Satu adalah disebut namanya pendekatan chemical atau pendekatan kalau istilahnya ada 3 gerak dalam aktivitas sehat. Satu namanya gerak mulut, gerak makan. I see. Satu namanya gerak badan, itu namanya olahraga. Dan satu lagi namanya gerak pikiran, itu namanya istirahat. Jadi eat properly, train properly, rest properly. Eat properly pendekatan chemical, train properly pendekatan mechanical atau struktural, dan rest properly adalah pendekatan emotional. Nah, jadi 3 pendekatan itu yang kita bisa lakukan dari dalam. Kalau kita lakukan 3 pendekatan itu dengan baik, coba contohnya misalnya eat properly, apa yang kita lakukan? Ada 4 elemen daripada diet, sumber dan jenis, 2 penyajian, 3 jadwal, dan keempat adalah jumlah. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. There is no such thing as one size fits all program. It has to be precision and personalized. Nah, jadi yang namanya sumber dan jenis dan penyajian itu disebut namanya dietary restriction atau dietary management. Kalau jadwal, frekuensi kapan kita makan, jendela makan kita kapan, jendela tidak makan kita kapan, itu yang disebut namanya time restriction atau time management. Dan yang terakhir, jumlah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Setiap orang punya kebutuhannya, ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang komposisi tubuhnya itu apa, dan yang disebut namanya calorie restriction atau calorie management. Nah, jadi 3 hal tersebut yang menjadi pendekatan daripada yang namanya pendekatan chemical. Pendekatan mechanical terbagi atas 2. Satu, resistance training tadi saya bilang. Yang kedua adalah cardio exercise. Nah, cardio exercise bisa di outdoor, bisa di indoor. Kalau outdoor kan termasuk games, permainan gitu ya. Misalnya jogging, swimming, running, cycling, apa segala termasuk olahraga permainan. Kalau indoor menggunakan alat bantu seperti misalnya cross trainer, sepeda statis, treadmill dan sebagainya. Nah, yang ketiga kardionya yang disebut namanya kardio yang terorganisir. Itu yang namanya yang dikenal yang namanya group exercise gitu. Nah, jadi misalnya kayak orang bilang, oh saya ikut salsa, saya ikut zumba, kelas-kelas gitu ya. Iya, nah nanti masuk lagi ke dalam lagi terbagi atas 2 lagi. Itu ada yang namanya high impact dan low impact gitu. Kalau yang high impact dan low impact itu relate-nya sama joint impact gitu. Jadi kalau dianya geraknya lebih ini ya mungkin dia masuk dalam kategori yang high impact. Kalau ini di gym juga area high impact dan low impact juga kadang-kadang berbeda kan. Nah, studionya beda gitu ya. Ada studio mind and body untuk low impact, ada studio action untuk high impact misalnya gitu. Nah, jadi 3 pendekatan itu yang menjadi kita menunjuk ke dalam untuk kita bilang itu yang saya harus rubah. Nah, kalau dalam hal makanan prinsipnya sederhana. Kalau menurut saya kontrol karbo artinya karbo kita konsumsikan sesuai dengan target masing-masing orang. Kedua adalah prioritas protein. Karena protein cenderung kita kurang, makanya diprioritaskan. Kenapa karbo dikontrol? Karena cenderung kita kelebihan. Makanya kita pay attention sama karbo. Bukannya karbo nggak boleh gitu, bukan say no to karbo, tapi karbonya dikontrol aja. Dan yang terakhir adalah do not fear fats. Nggak perlu takut sama lemak selama kalau saya konsumsi lemak berarti karbo saya rendah. Yang kedua, saya boleh konsumsi lemak selama sumber lemaknya yang baik, bukan lemaknya yang jelek gitu. Nah, lemak baik tuh kayak avocado. Ya, secara umumnya penjelasan tentang lemak baik dan tidak baik itu hanya lebih kepada gini sih sebenarnya. Kalau lemak itu sifatnya alami gitu, natural gitu, itu biasanya itu kecenderungannya pasti baik. Kayak contohnya misalnya kayak alpukat kalau kita pegang gini kan dia kan berlemak kan. Iya, kalau misalnya kelapa kita ini kan dia berlemak gitu. Tapi hari ini kita makan ada namanya lemak jagung, corn oil, betul ya? Ya kan, minyak goreng kan, corn oil. Tapi teman-teman pernah gak pas lagi makan jagung nih, caranya jagung rebus? Itu jagung rebus diperes-peres gini keluar gak minyaknya? Gak ada. Tapi iya, jadi artinya pertanyaannya kan kenapa kita makan minyak jagung? Artinya untuk membuat jagung menjadi berminyak membutuhkan proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi yang melibatkan berbagai kerusakan-kerusakan yang ada di sana. Juga bener ya? Gitu. Nah, jadi makanya itu yang kita bisa paham bahwa segala sesuatu yang sifatnya olahan atau refine, nah itu biasanya lemaknya pasti nggak bagus. Gitu. Olive oil? Gimana Mas Ade? Ya, coba kalau olive pegang kira-kira dibikinin berarti ada lemaknya nggak?
Iya olive. sih. Ada kan? Iya, berarti bagus. Berarti aman ya. Berarti kan soalnya ada kan orang yang buat good fatnya dia itu dia nenggak olive oil 1 sendok gitu misalnya. Ya boleh aja sih teman-teman biar paham aja bahwa lemak gimana pun juga dia kalorinya 9. Kalau karbo dan protein kan kalorinya cuma 4. Nah jadi lemak pada dasarnya memang baik adanya dan membuat rilis hormon kenyang kan gitu di badan kita. Jadi which is good, oke. Tapi ya kita juga nggak mau kebanyakan lemak juga gitu. Iya sih. Kebanyakan lemak bukan ide baik. Tapi memang orang berlemak itu bukan karena kebanyakan makan lemak. Orang berlemak karena kebanyakan makan karbo yang akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Itu yang disebut namanya de novo lipogenesis. Itu proses kreasi lemak terjadi karena terjadinya konversi antara karbo akhirnya jadi lemak. Gula juga nggak Mas Ade? Iya maksudnya. Gula berlebih sama. Iya jadi karbo itu kan berarti dipecah jadi gula. Nah gula di badan kita sebenarnya punya gudang gula. Nah gudang gula di badan kita itu molekulnya namanya glikogen. Itu ada liver, ada otot rangka. Nah otot gak pernah dilatih, liver terbatas, makanya disimpan dalam sel lemak. I see. Wah. Oke, Mas Ade, sekarang kita akan bermain games sebentar aja. Ini gamesnya this or that. Jadi Mas Ade mau gak mau harus memilih antara yang satu deh. Iya oke. Mana this or that ya? This or that. Oke. Gym pagi atau gym malam? Diet ketat atau diet santai? Ayam rebus atau telur rebus? Kita bisa lakukan itu. I see. Iya, Berarti dan- Mas Ade Dan saya kebetulan latihannya juga kan gak harus di gym terus. Saya bawa dumbbell kemana-mana. apa sih cheat meal Mas Ade yang paling Mas Ade suka? Oh saya suka es krim. Es krim. Saya suka Oh. es krim sama saya suka. Bagus. Kita tuh lihat Mas Ade pernah makan ngasih tips cara makan Padang. Iya iya. Yang di apa ya? Agak Dicuci ya? dicuci. Iya, Iya. Dicuci gitu. Dicuci, Tapi iya. Mas Ade suka makanan Padang. Suka sekali. Kayak gitu. Makanya emang di Tapi sebenarnya masih Disingkir. berasa tau. Masih berasa. Berasa banget justru. Iya, saya makanya bisa pakai yang dicuci itu jadi bisa pakai ayam pop, bisa pakai ayam gulai.